Bab 321. Diandra melihat gerbang kota terbuka dan mendengarkan suara pertempuran di kota. Wajah dinginnya tampak berduka, tetapi juga dihiasi sentuhan kegembiraan. Dia menatap ke langit sambil berkata, "Ayah, apa ayah melihatnya dari sana? Kota pusat pemerintahan Jagabu sudah kutaklukkan, balas dendam akan tiba sebentar lagi." Bagas berkata, "Pangeran Giandra, sebelum kematiannya, Yang Mulia Raja Tanui meminta Anda untuk tidak melukai Wira dan memberikan semua yang dia inginkan, setelah membuatnya terpojok, apa kita masih akan melakukan itu? Aku nggak akan membiarkannya hidup setelah dia membunuh ayahku, kalau aku mengampuninya, apa yang akan dipikirkan saudara-saudara bangsa Agrel tentangku?" Jawab Giandra. Giandra mendengus dingin, lalu melanjutkan, "Dari pertempuran ini, aku bisa melihat kalau kecerdasannya hanya rata-rata. Dia bisa membunuh ayahku hanya karena mengandalkan misil 3 busur, bukan karena kemampuannya. Selain itu, aku punya Pak Bagas yang membantuku, jadi kenapa aku membutuhkannya?" "Terima kasih atas sanjungan Anda, Pangeran Giandra," ujar Bagas. Bagas melanjutkan dengan percaya diri. "Selama Pangeran Giandra mengikuti strategi saya jamin Anda bisa menaklukkan Provinsi Jawali dalam 3 bulan, menginvasi ibu kota kerajaan Nuala dalam waktu setengah tahun, dan menjadi raja terhebat dari bangsa Agrel." Giandra tertawa keras, lalu berkata dengan puas, "Pak Bagas benar-benar berbakat. Dengan adanya Pak Bagas, aku jadi berkali lipat lebih kuat. Kali ini, aku harus menyerbu ibu kota kerajaan Nuala dan mencapai prestasi yang bahkan belum pernah ayahku lakukan." Bagas menyanjungnya. Pangeran Giandra sama berbakatnya dengan mendiang raja. Giandra tampak puas mendengarnya. Tiba-tiba, terdengar teriakan prajurit bangsa Agrel dari gerbang kota. Giandra dan Bagas saling memandang sambil mengerutkan alis dengan heran. Ekspresi terkejut dan marah menghiasi wajah mereka. Brak, brak, di ujung persimpangan jalan dekat tembok kota, 20-an veteran pasukan Zirah Hitam berdiri di atas atap. Belasan veteran yang berada di bawah terus melemparkan berkendi-kendi minyak tanah ke atas. Begitu para veteran yang berada di atas atap menyambut kendi minyak tanah itu, mereka segera melemparkannya sekuat tenaga ke gerbang kota. Minyak tanah, kendi pecah dan menyemburkan minyak tanah. Para prajurit bangsa Agrel terkejut setengah mati karena baunya yang menyengat. Orang-orang yang memegang obor menghindar jauh-jauh. Di jalanan, banyak prajurit bangsa Agrel mulai memanjat atap. Di tembok kota di kejauhan, ada banyak prajurit bangsa Agrel yang menembakkan busur dan anak panah ke arah sekelompok orang. Untungnya, berkat pencahayaan yang kurang bagus di malam hari, bidikan mereka tidak tepat sasaran. Namun, beberapa prajurit infanteri yang memakai baju zirah mulai memanjat tembok. Para veteran pasukan Zirah Hitam berjuang keras untuk membunuh musuh. Pada saat yang sama, kendi demi kendi minyak tanah jatuh bak bola meriam ke depan tembok kota, membuat tubuh banyak prajurit bangsa Agrel dilumuri minyak. Melihat makin banyak bangsa Agrel yang datang dan kendi minyak tanah yang dilempar sudah cukup banyak, Hasan melambaikan tangannya. Atas, Fandi menarik busur, lalu memasang anak panah yang sudah dicelupkan ke dalam minyak tanah. Anak panah itu lantas melesat kencang. Duar, api berkobar di gerbang kota. Sekelompok infanteri bangsa Agrel yang dilalap api menjerit kesakitan, melihat api menyala di gerbang kota. Para veteran pasukan Zirah Hitam yang dari tadi bersembunyi di atap rumah lainnya segera mengambil obor dari orang di belakang mereka, lalu menghancurkan atap dan melemparkannya ke bawah. Rumah itu terbuat dari kayu. Para veteran pasukan Zirah Hitam memanfaatkan kekacauan dan menyiramkan minyak tanah untuk menyalakan api. Siu, siu, api menyala dan menyebar dengan cepat. Membuat persimpangan jalan seolah-olah berubah menjadi lautan api. Kejadian mendadak ini membuat terkejut kapten yang membawahi 30.000 prajurit bangsa Agrel. Dia berteriak. "Yang di depan sana, lewati 3 persimpangan jalan itu, sisanya harus naik ke atap untuk pergi dari sini." Saat kebakaran terjadi di gerbang kota, sudah ada terlalu banyak prajurit bangsa Agrel yang masuk. Sudah terlambat bagi mereka untuk mundur sekarang. Hanya dengan menerobos 3 persimpangan jalan di depan dan memanjat ke atap rumah di kedua sisi jalan, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Pasukan infanteri bangsa Agrel yang berada di 3 persimpangan jalan mulai memanjat batu-batu besar. Namun, tak lama kemudian kendi demi kendi minyak tanah dilempar, membuat batu-batu besar ikut terbakar. Prajurit bangsa Agrel mundur sambil berteriak ngeri. Lantaran api di atas atap tidak terlalu besar, banyak prajurit bangsa Agrel memanjat ke sana. Mereka melompat ke jalan di belakang, lalu mendapati bahwa mereka dikepung oleh para prajurit yang kalah. Api membesar dengan sangat cepat, nyala api menyembur keluar dan menutupi area jalan setinggi 3 meter. Para prajurit bangsa Agrel yang dilalap api menjerit memilukan. Prajurit bangsa Agrel yang bersembunyi di ruang kosong di tengah juga bernasib buruk. Rambut mereka hangus terbakar api dan baju zirah mereka sangat menyengat, membuat tubuh mereka terpanggang seutuhnya. Beberapa prajurit bergegas melepas baju zirah dan pakaian mereka yang terbakar dalam suhu tinggi. Dalam sekejap, 30.000 prajurit infanteri bangsa Agrel meratap putus asa di dalam kobaran api. Persimpangan jalan berubah menjadi neraka dengan api yang menyala-nyala. Terdapat banyak sekali sosok yang berguling-guling dan meratap di dalam. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh kembali terjadi. Bab 322.
Brak, brak, banyak prajurit bangsa Agrel bunuh diri dengan pedang mereka sendiri karena tidak tahan kesakitan terbakar api. Beberapa orang mulai menggila dan mulai menebas rekan-rekan mereka dengan pedang. Ribuan sosok seolah-olah sedang menari dalam kobaran api, lalu perlahan jatuh tanpa bergerak lagi, di persimpangan jalan kiri dan kanan. Herdian, Basuki, Chandra dan sekelompok prajurit lainnya merasa lega. Akhirnya, infanteri bangsa Agrel berhasil dihentikan. Kota pusat pemerintahan Jagabu sukses dipertahankan dan nyawa mereka terselamatkan. Mengikuti strategi Wira memang pilihan yang tepat, dia selalu punya cara untuk menang. Di belakang persimpangan jalan, sekelompok prajurit yang kalah mendengar ratapan bangsa Agrel dengan rasa dingin yang menjalar ke punggung mereka. Jika mereka maju lebih awal dan membiarkan bangsa Agrel memasuki kota, mereka juga akan dilalap api sekarang. Wira berdiri di depan persimpangan jalan. Saat melihat sosok-sosok yang kesakitan dalam kobaran api dan mendengarkan jeritan mereka yang menyayat hati. Hati nuraninya berangsur-angsur terasa sakit. Di kehidupan sebelumnya, Wira hidup di dunia yang damai di mana pembunuhan adalah kejahatan besar, bahkan, tidak ada banyak orang yang menggunakan pisau dalam perkelahian. Sekarang, Wira justru menyusun strategi untuk langsung membakar 30.000 orang sampai mati. Saat merencanakan strategi untuk melawan para penjajah itu, dia tidak merasakan beban psikologis. Kini, perasaan iba dan rasa bersalah muncul di hatinya tanpa bisa ditahan. Yuda, Putro, Danu, Dodi, Hasan, veteran pasukan Zirah Hitam, rakyat jelata dusun Lovita, dan pasukan berbaju Zirah berdiri di belakang Wira tanpa belas kasihan di mata mereka. Dendam di antara kerajaan Nuala dan bangsa Agrel terlalu besar, Putro menghibur Wira. Wira, mereka semua adalah penjajah. Tangan mereka berlumuran darah rakyat kerajaan Nuala. Nggak perlu mengasihani mereka. Yuda juga menghiburnya. Tuan Wahyudi, kamu belum pernah melihat desa dan kota yang dilewati bangsa Agrel. Semua wanita dilecehkan, beberapa bahkan dibunuh kalau nggak memberikan para penjajah itu kepuasan. Mereka ditelanjangi dan digantung di pohon. Semua pemuda yang sudah cukup dewasa dibunuh, beberapa dari penjajah yang menggila bahkan juga nggak mengampuni anak-anak. Mereka semua adalah binatang yang nggak layak menerima rasa kasihan. Aku mengerti, jawab Wira sambil menekan rasa bersalahnya. Saat mengadakan pertemuan propaganda untuk para prajurit, Wira telah mendengar terlalu banyak dosa bangsa Agrel. Jika bangsa Agrel tidak dihentikan, mereka yang akan mati. Jika bangsa Agrel dibiarkan bergerak ke selatan, entah berapa banyak rakyat jelata di Provinsi Jawali yang akan mati. Bahkan, orang-orang yang dikenalnya di Dusun Darmadi juga akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Para penjajah harus mendapat hukuman dan diberikan pukulan berat hingga mereka gentar. Jika tidak, mereka tidak akan pernah jera. Di tembok kota, ada begitu banyak prajurit pembelot dan prajurit bangsa Agrel yang mengamati situasi dengan bulu kuduk berdiri. Raka, si jenderal pengkhianat, merasa sangat ketakutan. Awalnya, dia mengira dengan menaklukkan gerbang kota, bangsa Agrel akan menang dengan mudah. Namun, semua malah berakhir seperti ini. Enggak, seru Gyandra dengan marah. Dia berdiri di luar kota dengan kedua mata terbelalak. 30.000 prajurit infanteri itu semuanya bertubuh kekar dan telah mengikuti pelatihan setidaknya selama 3 tahun. Baju zirah yang mereka kenakan masing-masing seharga 80.000 gabak, sementara senjata mereka bernilai hampir 100.000 gabak. Jika dihitung-hitung, semuanya hampir mencapai 3 miliar gabak. Itu pun belum termasuk biaya lainnya. Semua aset peninggalan Raja Tanui itu kini musnah dilalap api. Saat ini, Gyandra benar-benar naik pitam. Hal ini bahkan lebih menyakitkan daripada saat Raja Tanui meninggal. Serangan api, kata Bagas. Dia mengerutkan alisnya, lalu berseru. Pangeran Gyandra, ini adalah rencana keji Wira. Dia membujuk prajurit pembelot di pertemuan propaganda untuk kembali melawan kita. Prajurit pembelot kerajaan Nuala di tembok kota adalah umpan mereka. Kita sudah jatuh ke dalam jebakan. Orang ini sungguh kejam, brengsek. Tidak, bukan seperti itu. Ujar Raka. Raka yang berdiri di atas tembok kota ingin mengumpat, tetapi dia hanya berteriak sekeras-kerasnya. Pangeran Gyandra, saya benar-benar menyerah dengan tulus. Saya tidak tahu kalau dia punya rencana sekeji itu. Serangan api ini tidak ada hubungannya dengan kami. Saya bukan umpan. Sekelompok prajurit pembelot juga buru-buru memberi penjelasan. Bagas mendengus dingin, lalu berkata, kalaupun mereka tulus menyerah, sekarang setelah kita dikalahkan, mereka kemungkinan besar akan berpindah kubu lagi. Bunuh mereka semua dan biarkan prajurit kita yang menjaga menara kota. Begitu api berhenti, kita masih bisa bertempur. Kita memiliki 40.000 kavaleri, masih lebih banyak daripada pasukan di kota, kita masih bisa membalikkan keadaan. Saat ini, hati Gyandra penuh dengan amarah. Mendengar saran yang diberikan Bagas cukup logis, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, bunuh semua prajurit pembelot kerajaan Nuala di kota. Serang, masih terdapat lebih dari 1.000 prajurit infanteri bangsa Agrel di tembok kota. Mereka segera menghunus pedang ke arah prajurit pembelot kerajaan Nuala. Para prajurit itu melampiaskan amarah di dada mereka saat melihat rekan-rekan mereka di bawah dibakar sampai mati. Bangsa Agrel brengsek, kita sudah menyerah dengan tulus, tapi mereka nggak mempercayai kita dan malah menyerang kita.
Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, kami sudah menghentikan bangsa Agrel. Cepat datang dan serang mereka. Berhentilah berteriak, sekarang kita bukan teman pihak manapun lagi, semua orang ingin kita mati. Sial, aku nggak akan menjadi pengkhianat di kehidupanku selanjutnya. Menjadi pengkhianat nggak akan punya akhir yang baik. Petik 2. Bab 323. Bunuh lebih banyak. Para prajurit pembelot yang kecewa dan marah segera menghunus pedang untuk menyerang bangsa Agrel. Mereka telah mengkhianati kerajaan Nuala, tetapi bangsa Agrel tidak mempercayai mereka. Seharusnya, mereka mendengarkan Wira sejak awal. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Serang. Di atas tembok kota, infanteri bangsa Agrel dan prajurit pembelot kerajaan Nuala bertarung bersama. Namun, pertempuran tidak berjalan seimbang. Berhubung kesenjangan senjata dan peralatan sangat besar, infanteri bangsa Agrel bisa membantai prajurit pembelot kerajaan Nuala dengan mudah. Bahkan Raka, si jenderal pengkhianat, tidak sanggup bertahan terlalu lama dan ditahan mati oleh infanteri bangsa Agrel. Beberapa prajurit pembelot kerajaan Nuala yang kejam mendekap prajurit infanteri bangsa Agrel, lalu menjatuhkan diri dari tembok kota. Duk. Tiba-tiba, prajurit pembelot kerajaan Nuala dan infanteri bangsa Agrel jatuh dari tembok kota. Kejadian mendadak ini membuat pasukan kerajaan Nuala kebingungan. Apa yang terjadi? Wira yang juga heran dengan situasi ini lantas melambaikan tangannya dan berkata, manfaatkan kesempatan ini dan rebut kembali tembok kota. Yuda memimpin para veteran pasukan Zirah Hitam dan pasukan berbaju Zirah untuk naik ke tembok kota dari kedua sisi. Tidak ada cara untuk naik ke gerbang kota. Namun, masih banyak tempat lain di tembok kota yang panjang yang bisa dinaiki dari dalam kota. Yuda segera memimpin para veteran pasukan Zirah Hitam dan pasukan berbaju Zirah untuk mengelilingi tembok kota dari kedua sisi. Setelah membunuh seluruh prajurit pembelot kerajaan Nuala, saat ini hanya tersisa 700 orang dalam pasukan infanteri bangsa Agrel. Begitu mereka berhadapan dengan Yuda, veteran pasukan Zirah Hitam, dan pasukan berbaju Zirah kerajaan Nuala, mereka pasti akan mati terbunuh dengan tragis. Gyandra berkata dengan sedikit cemas. Pak Bagas, apa yang harus aku lakukan? Pangeran Gyandra, perintahkan pasukan kavaleri untuk turun dari kuda. Kita harus menjaga menara kota. Jawab Bagas dengan sorot mata muram. Gyandra mengerutkan alis dan merasa ragu. Pasukan kavaleri yang meninggalkan kudanya akan kehilangan setengah kekuatannya. Jika mereka naik ke menara kota dan melawan pasukan berbaju Zirah kerajaan Nuala, situasi akan berubah menjadi perang atrisi di menara kota yang kecil. Seorang prajurit berbaju Zirah bisa mengalahkan setidaknya 5 atau bahkan 10 prajurit kavaleri yang tidak berkuda. Bagas buru-buru berkata, Pangeran Gyandra, kita tidak boleh ragu lagi. Saat ini, meskipun kita tampaknya kalah telak, kekuatan kita secara keseluruhan masih lebih besar daripada para prajurit di kota. Selama kita membunuh para veteran pasukan Zirah Hitam dan pasukan berbaju Zirah, prajurit lain di kota tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita masih bisa menyerang lagi setelah api berhenti dan mengalahkan mereka. Kalau kita tidak bertindak, lebih dari 30.000 prajurit infanteri kita akan mati sia-sia. Pasukan kavaleri, turun dari kuda kalian dan naik ke menara kota. Perintah Gyandra sambil menggertakkan gigi. 10.000 prajurit kavaleri meninggalkan kuda mereka dan bergegas naik ke menara kota dengan membawa pedang dan mengenakan zirah. Mereka hendak bersaing memperebutkan lokasi strategis ini. Wira memperhatikan mereka dari jauh, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Api yang masih berkobar hebat di persimpangan jalan menghambat pergerakan bangsa Agrel sehingga Wira tidak bisa menggunakan taktiknya. Terdapat begitu banyak orang yang berdiri di atas tembok kota, jadi prajurit yang tersisa juga tidak bisa pergi ke sana. Serang. Pertempuran mematikan kembali terjadi. Yuda dan veteran pasukan Zirah Hitam memimpin tim, sementara pasukan berbaju Zirah bersenjata lengkap. Ditambah dengan momentum kemenangan tadi, mereka semua maju melawan musuh dan bertarung dengan ganas. 1 jam kemudian, pasukan infanteri bangsa Agrel yang tersisa habis terbunuh. 10.000 prajurit kavaleri bergiliran naik ke menara kota. Namun mereka semua dibantai oleh Yuda, veteran pasukan Zirah Hitam, dan pasukan berbaju Zirah dengan mudah. Pasukan kavaleri itu jelas bukan tandingan mereka. Pertempuran berlanjut dan jeritan kesakitan terus terdengar. Rakyat jelata di kota yang terbangun memandang ke arah gerbang utara dari kejauhan dengan tubuh gemetar. Pertempuran berlanjut hingga subuh. Lebih dari 80% pasukan kavaleri bangsa Agrel telah dilumpuhkan, sementara menara kota masih berada di tangan Yuda. Mental seribuan kavaleri bangsa Agrel yang tersisa langsung anjlok. Tahu bahwa situasi tidak optimis, mereka pun melarikan diri dengan panik. Di kubu Yuda, sebagian kecil pasukan baju Zirah dan pasukan Zirah Hitam tewas dalam pertempuran, sementara jumlah pasukan berbaju Zirah yang tersisa kurang dari 1.000 orang. Mereka semua terbaring kelelahan di atas tembok kota. Di menara kota, baju Zirah Hitam Yuda compang camping dan tubuhnya dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sekujur tubuh yang berlumuran darah. Dia menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah kota sambil berseru. Gyandra, kalau berani, datang dan bertarunglah denganku. Di bawah cahaya matahari pagi terbit, Yuda yang berlumuran darah berdiri bak dewa perang. Gyandra yang melihatnya merasa gentar dan tidak berani berbicara.
Ayahnya dikalahkan oleh Dirga, sementara dirinya juga selalu dikalahkan oleh Yuda sebelumnya. Bagas berkata dengan cemas, Pangeran Giandra, sanggupi permintaan Yuda. Kalau tidak, moral prajurit akan runtuh. Setelah itu, kirim tim kavaleri lainnya. Para prajurit di sini sudah bertempur begitu lama dan kekuatan mereka sudah terkuras. Kalau Anda mengirim 10.000 prajurit lagi, kita pasti bisa mengalahkan Yuda. Namun, Giandra memacu kudanya dan berbalik seraya memerintah. Mundur. Bab 324. Giandra tahu jika dia mengirim 10.000 kavaleri lagi ke kota, mereka mungkin bisa mengalahkan Yuda. Namun, sekarang dia hanya memiliki 30.000 kavaleri yang tersisa. Jika 10.000 prajuritnya kembali dikalahkan, hanya ada 20.000 orang yang tersisa. Masih ada hampir 30.000 prajurit di kota ini. Bahkan jika Yuda dan yang lainnya dikalahkan, bagaimana mereka bisa menghadapi sisanya? Perang atrisi seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Pasukan bangsa Agrel perlahan mundur, lalu menara kota yang berat perlahan menutup. Melihat Yuda, pasukan zirah hitam, dan pasukan berbaju zirah di menara kota yang berlumuran darah, para prajurit biasa, prajurit yang kalah, dan rakyat di kota tidak bisa menahan diri untuk berseru. Panglima Yuda perkasa. Di menara kota, Yuda justru berteriak keras. Tuan Wahyudi perkasa. Tuan Wahyudi perkasa. Para veteran pasukan zirah hitam dan pasukan berbaju zirah yang tersisa dan tengah berbaring di tembok kota berteriak sekuat tenaga dengan sisa kekuatan mereka. Para prajurit yang tersadar juga mulai berteriak keras. Tuan Wahyudi perkasa, tanpa strategi dari Wira, bagaimana mereka bisa mendapatkan formasi perang yang efektif tadi malam dan mengalahkan 40.000 prajurit elit bangsa Agrel dalam satu pertempuran. Para prajurit dan rakyat di jalan memandang Wira yang berdiri di persimpangan jalan dengan kagum. Namun, Wira mengangkat tangannya dan berteriak, para prajurit perkasa. Semua prajurit yang ada di sana terkejut. Selama ini, kemenangan dalam peperangan yang diraih selalu dikaitkan dengan kontribusi jenderal. Siapa yang peduli dengan prajurit biasa? Selain itu, para prajurit juga tahu bahwa kemenangan dalam pertempuran ini adalah berkat strategi Wira dan keberanian Panglima Yuda. Wira mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang. Tanpa kalian yang bertarung dengan gagah berani, nggak peduli berapa banyak strategi dan keberanian yang aku dan Panglima Yuda miliki, kami nggak akan bisa memenangkan pertempuran ini dan juga mempertahankan kota pusat pemerintahan Jagabu. Jadi, para prajurit perkasa. Para prajurit perkasa, Tuan Wahyudi perkasa. Panglima Yuda perkasa. Dalam sekejap, seruan-seruan itu menyebar ke seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu. Semua prajurit tampak energi dengan semangat juang yang menyala-nyala di mata mereka. Tidak ada lagi jejak ketakutan pada mereka. Gelora semangat memenuhi seluruh kota melihat Wira, Yuda, dan para prajurit yang bersemangat tinggi. Putro merasakan semacam harapan dan kerinduan, tetapi dia menekannya dalam-dalam di hatinya. Wira melambai, lalu 3 orang letnan jenderal mengelilinginya. Dia lantas berkata dengan suara yang dalam. Perintahkan para prajurit untuk segera beristirahat. Aku akan memimpin mereka menangani sisa pasukan bangsa Agrel di malam hari. Baik, Herdian, Basuki, dan Chandra saling memandang. Mereka merasa heran, tetapi tetap menyanggupi perintah Wira tanpa ragu-ragu, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Wira, mereka percaya tanpa syarat pada Wira. Ketiganya pun membawa para prajurit pergi. Wira berbalik dan memandang Farhan di belakangnya sambil berkata, Farhan, pimpinlah pemerintahan dan atur para rakyat di kota untuk membantu para prajurit membersihkan jasad-jasad prajurit yang tewas dalam pertempuran. Catat juga nama orang-orang yang terbakar dalam api sehingga mereka bisa diberi kompensasi setelah perang. Farhan menyanggupi tanpa ragu-ragu dengan berkata, Jangan khawatir, Tuan, serahkan padaku. Kemarin malam, banyak pejabat di kota pusat pemerintahan Jagabu dan keluarga besar yang tersisa sudah melarikan diri ke selatan. Berita kehancuran kota pusat pemerintahan Jagabu juga disebarkan ke selatan dan mencapai Kabupaten Uswal. Suryadi dan Lestari tercengang mendengarnya. Beberapa hari yang lalu, Wira mengirim orang datang untuk mengambil pedang Treksa. Suryadi dan Lestari tahu bahwa Wira telah menjadi penasihat militer. Kemudian, Wira juga membuat misil 3 busur dan menembak mati Raja Tanui. Bangsa Agrel yang telah menaklukkan kota pusat pemerintahan Jagabu mana mungkin akan melepaskan Wira. Wira, tangis Suryadi. Lestari juga meratap. Kak Wira. Setelah tertegun beberapa saat, Suryadi dan putrinya saling berpandangan, lalu berpelukan dan mulai menangis. Suryadi berkata sambil berlinang air mata. Wira, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu sangat cakap dan bisa melakukan apa saja, tapi kenapa kamu harus membantu kerajaan berperang? Wira, aku sudah mengecewakan ibumu, aku nggak menjagamu dengan baik. Kak Wira, ratap Lestari. Lestari juga menangis pilu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menyeka air matanya sambil berkata sesenggukan. Ayah, jangan menangis. Kak Wira belum tentu sudah mati. Kak Wira sangat pintar, kalau orang lain bisa bertahan hidup, dia pasti juga bisa. Kak Wira nggak mungkin mati. Ayo, kita cari dia di Dusun Darmadi. Dia pasti pergi ke Dusun Darmadi ketika dia kembali. Iya, ayo pergi ke Dusun Darmadi, jawab Suryadi. Suryadi pun menghapus air matanya.
Ayah dan putrinya itu berkemas sebelum pergi. Brak, tiba-tiba, pintu toko besi keluarga Salim didobrak hingga terbuka. Bab 325. Sekelompok petugas pengadilan yang dipimpin oleh seorang kepala petugas patroli menerobos masuk. Suryadi bangkit dan menangkupkan tinjunya tanda hormat, lalu berkata dengan alis berkerut, "Ada masalah apa, bapak-bapak sekalian? Kalaupun ada masalah, tidak bisakah mereka mengetuk pintu?" Dilihat dari sikap para petugas pengadilan yang tidak sopan itu, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Pemimpinnya, Lisun Pandit, berkata dengan ekspresi serius. "Suryadi, kamu telah melakukan kejahatan." "Kejahatan apa?" tanya Suryadi sambil mengerutkan alis. Untuk membuat pedang Treksa, Suryadi terus tinggal di Dusun Darmadi, tempat tungku pembakaran baru telah dibangun. Dia baru kembali beberapa hari untuk beristirahat dan mengurus pernikahan dengan Santi. "Cari," perintah Lisun. Dia tidak langsung memberikan penjelasan pada Suryadi, melainkan melambaikan tangan dan memberi perintah pada anak buahnya. Sekelompok petugas patroli itu berpura-pura mencari sesuatu. "Sudah dapat," ujar seorang petugas patroli. Petugas patroli itu mendatangi tempat tidur Suryadi, lalu meraba-raba ruang di bawah tempat tidur. Dia menemukan sebuah kantong kain kecil, lalu mengeluarkan sepotong ukiran batu giok putih yang indah dari sana. Suryadi mengerutkan alis dan bertanya, "Apa ini?" "Batu giok ini kelihatannya sangat mahal. Mengapa benda itu ada di bawah tempat tidurnya?" Lestari juga mengerutkan alis indahnya. Petugas patroli itu langsung mendatangi bawah tempat tidur dan mencari-cari di sana, seolah-olah dia tahu di mana liontin giok itu berada sejak awal. "Sudah mencuri liontin giok Pak Husni, kamu masih berani berpura-pura bodoh. Hei, tangkap dia," ujar Regan sambil melambaikan tangannya. Sekelompok petugas patroli menekan Suryadi ke lantai dan langsung memborgolnya. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan ayahku, kalian jelas-jelas menjebak kami," seru Lestari sambil bergegas maju. Plak, Regan menamparnya, lalu berkata, "Lancang. Berani sekali kamu memfitnahku. Ada begitu banyak orang yang melihat kalau barang curian itu ditemukan di sini. Kalian masih berani menyangkalnya. Kalau bicara lagi, aku juga akan memenjarakanmu." Lestari terhuyung jatuh ke lantai dengan bekas tamparan berwarna merah di wajahnya. "Lestari, Lestari," seru Suryadi naik pitam. Ayah dan putrinya ini hidup bergantung satu sama lain. Dari Lestari kecil hingga sekarang, Suryadi tidak pernah tega memukul putrinya. Sekarang, ketika melihat Regan menamparkan Lestari, dia langsung berkata dengan marah, "Bajingan, aku akan menghajarmu, aku akan, Buk, buk, buk." Sebelum Suryadi sempat bergerak, seorang petugas patroli segera mendaratkan 3 pukulan dan 2 tendangan padanya. "Ayah!" seru Lestari. Melihat ayahnya tergeletak di lantai, mata Lestari menjadi berkaca-kaca. Dengan takut dan panik, dia segera berlari keluar seraya berkata, "Ayah, tunggulah. Aku akan mencari Pak Iqbal." "Mencari Pak Iqbal? Kamu pikir itu ada gunanya? Sekarang, sudah ada bukti kuat di sini," ujar Lisun dengan nada menghina. Sekelompok orang itu langsung membawa Suryadi pergi ke pengadilan daerah. 2 jam kemudian, Iqbal yang telah selesai bekerja datang ke aula belakang. 2 jam kemudian, Iqbal yang telah selesai bekerja datang ke aula belakang pengadilan daerah. Dia mengerutkan alis dan berkata dengan suara rendah, "Lestari, saksi dan bukti sudah lengkap. Kasus ini sekarang menjadi kasus yang pelik, ayahmu nggak bisa dibebaskan. Tapi, aku akan mencari alasan supaya kasus ini ditunda." Lestari menyeka air matanya dan berkata, "Pak Iqbal, ayahku dijebak. Dia nggak pernah mencuri. Lagi pula, kami juga nggak kekurangan uang. Produksi gula dan pedang Treksa adalah bisnis yang bisa membuat seseorang makmur." Pada malam saat Danu kembali, Lestari bahkan mendapat informasi bahwa 3 pedang Treksa terjual seharga 3,7 miliar. Bab 326. "Aku tahu ayah dijebak, ada yang mau merebut barang yang ditinggalkan Tuan Wira," ujar Lestari. Iqbal berkata dengan serius, "Kamu pulang saja, lihat siapa yang cari kamu dan apa yang dia minta. Dengan begitu, kamu bisa tahu siapa yang menjebak ayahmu. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan ayahmu di penjara, aku akan suruh orang untuk menjaganya. Aku juga nggak akan membiarkan dia dihukum mati. Kamu nggak usah takut, aku akan mengutus kepala petugas patroli untuk diam-diam mengikutimu saat pulang. Mengenai Tuan Wira, kamu nggak perlu khawatir. Dia itu orang yang berbakat. Kalau orang lain bisa kabur, dia juga pasti bisa," lanjut Iqbal. "Terima kasih, Pak Iqbal," ucap Lestari. Dia berdiri dan pulang ke rumah. Kemudian, Hendra datang dan bertanya, "Lestari, bagaimana?" Setelah diperingati oleh Iqbal, wajah Lestari tampak galak. Dia berseru, "Ternyata kamu yang suruh orang untuk menjebak ayahku." "Apanya menjebak? Memangnya kamu punya bukti?" sahut Hendra. Hendra tersenyum bangga, lalu mengubah topik. "Liontin giok itu harganya 100.000 gabak. Ayahmu akan dibuang ke tempat pengasingan selama lebih dari 3 tahun. Tapi, aku punya cara. Kalau kamu menyerahkan metode rahasia produksi gula, aku akan mencari bantuan orang untuk melepaskan ayahmu. Terakhir kali, gula sebanyak 150 kg yang dikirim ke kota provinsi dijual seharga 300.000 gabak PERKILOGRAM. Semuanya pun terjual habis dalam waktu singkat dan keluarga Suteja menghasilkan 45 juta gabak.
Mereka merasa bisnis ini sangat menguntungkan. Jadi, mereka harus mendapatkan metode rahasia produksi gula. Sejak beberapa hari yang lalu, Hendra sudah mulai menyusun rencana, namun, Suryadi tidak berada di kota. Sekarang, setelah dia pulang, ditambah dengan bangsa Agrel yang menerobos kota pusat pemerintahan Jagabu, Hendra langsung bertindak, Lestari berkata dengan tegas. Bagaimana kalau aku menolak? Hendra tertawa sinis, lalu berucap. Keluarga Suteja patuh pada hukum, tentu saja kami nggak akan berbuat apapun. Tapi, apa kamu tahu banyak orang tiba-tiba mati di penjara? Kalau ayahmu mati, metode rahasianya juga nggak berguna lagi. Kalau kamu berani berbuat apa-apa pada ayahku, Kakwira pasti nggak akan melepaskanmu. Ancam Lestari. Dia sangat ketakutan sampai menangis. Hendra berkata dengan sinis. Kakwira, dia belum tentu bisa pulang. Kalaupun dia pulang, kami juga nggak takut sama pecundang seperti dia. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Kalau kamu nggak menyerahkan metode rahasia produksi gula, bukan hanya ayahmu yang mati. Kamu juga akan disiksa beramai-ramai, ancam Hendra. Kamu, ucap Lestari. Ancaman seperti ini membuat Lestari ketakutan, dia terduduk lemas di lantai sambil menangis, lalu berujar. Ayah, Kakwira, di pengadilan daerah, Iqbal diam-diam berdoa sambil menghadap langit. Semoga Tuhan memberkati Tuan Wira agar dia selamat. Radit berjalan menghampiri Iqbal dan berucap. Pak Iqbal, saksi dan bukti sudah lengkap. Untuk apa kamu bersikeras seperti ini? Kamu sudah menyinggung keluarga Suteja. Raut wajah Iqbal menjadi muram saat menyahut. Keluarga Suteja yang diam-diam merencanakan semua ini, mereka mengincar metode rahasia produksi gula milik Tuan Wira. Kalau kamu membantu keluarga Suteja, apa kamu nggak takut Tuan Wira membuat perhitungan denganmu saat dia kembali? Mengenai masalah Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu, Iqbal tahu lebih jelas daripada orang lain di kabupaten. Sebagai penasihat militer, Wira memegang plakat emas dan dia menembak mati Raja Tanui. Radit yang tidak mengetahui kabar di kota pusat pemerintahan Jagabu mendengus, lalu menimpali. Wira, dia belum tentu bisa kabur, apalagi kembali ke Kabupaten Uswal hidup-hidup. Dia hanya pelajar biasa. Kalaupun dia tahu sedikit trik, memangnya dia bisa berbuat apa padaku? Iqbal mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Apa yang paling ditakutinya sekarang adalah Wira tidak bisa kabur dan dibunuh oleh bangsa Agrel. Kemudian, Radit melanjutkan, Pak Iqbal, aku tahu kamu itu orang yang taat pada hukum sehingga nggak mau sekongkol denganku. Radit menjelaskan lagi, tapi, bangsa Agrel sudah menerobos kota pusat pemerintahan Jagabu dan mereka akan sampai sekitar 6 hari. Apa kita bisa menghentikan mereka? Lebih baik kita realistis sedikit dan mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Asalkan kamu nggak menghalangi kami, keluarga Suteja akan memberikan uang sebesar 2 juta gabak. Kamu juga butuh biaya untuk pergi dari sini, lanjut Radit. Radit, kamu itu pejabat pemerintah. Bisa-bisanya kamu berpikir untuk menyerah sebelum musuh datang. Tegur Iqbal. Raut wajah Iqbal menjadi muram ketika dia berujar. Kalau bangsa Agrel datang ke Kabupaten Uswal, aku akan memimpin warga untuk melawan. Kalau kami kalah, aku akan bunuh diri di tembok kota daripada hidup sia-sia. Bab 327. Malam hari, bangsa Agrel yang berada di dalam markas tampak frustrasi. Mereka beristirahat di pagi hari, lalu bangun pada malam hari untuk membahas peperangan. Diandra, Bagas, dan jenderal bangsa Agrel lainnya tampak putus asa. Semalam, mereka kehilangan terlalu banyak pasukan. 30.000 pasukan infanteri dimakamkan dan mereka juga kehilangan 10.000 kavaleri. 40.000 pasukan elit gugur. Sekarang, bangsa Agrel hanya memiliki 30.000 pasukan elit dan 2.000 prajurit yang berjaga di perbatasan Loko. Diandra mengerutkan dahi seraya berkata, coba kalian jelaskan kenapa pertarungan ini bisa berakhir begini. Apa yang harus kita lakukan? Para jenderal tidak menjawab. Dulu, mereka yakin bisa menang saat berperang dengan prajurit kerajaan Nuala. Mereka tidak merasa kesulitan. Namun, setelah melewati 2 kali peperangan, para jenderal ini kehilangan keyakinan untuk menang, bahkan, mereka tidak berani bertarung dengan kerajaan Nuala lagi. Bagas berucap, Pangeran Giandra, sebaiknya sekarang kita mundur, kalau terus berperang, kita juga tidak mampu menaklukkan wilayah selatan lagi sekalipun bisa menguasai kota pusat pemerintahan Jagabu. Mundur, tanya Giandra sembari mengernyit. Dia belum membalas dendam ayahnya dan memenangkan kembali peperangan ini setelah kalah 2 kali. Apa dia harus mundur begitu saja? Sesudah pulang nanti, bagaimana suku bangsa Agrel lainnya akan menilai Giandra? Akan tetapi, apa yang dikatakan Bagas benar. Mereka tidak punya cara lain lagi selain mundur sekarang. Tiba-tiba, prajurit pengirim pesan memasuki tenda dan melapor dengan ekspresi terkejut, Pangeran Giandra, gawat. Raut wajah Giandra menjadi muram. Dia bertanya, ada apa? Prajurit pengirim pesan berujar. Panglima Yuda dan Tuan Wahyudi membawa pasukan menuju ke markas kita. Sepertinya mereka bersiap untuk menyerang. Apa? Seru Giandra. Dia langsung berdiri dan berjalan keluar markas. Giandra melihat pasukan yang membawa sederet obor di kejauhan sedang menuju ke markas bangsa Agrel. Kemudian, dia yang merasa senang berkata, oke, kalau mereka memang mau mati, aku akan mengabulkan keinginan mereka.
Benar, teriak para prajurit bangsa Agrel yang mulai bersemangat. Mereka kalah 2 kali karena kerajaan Nuala menggunakan siasat licik. Namun, kalau berperang langsung, bangsa Agrel tidak takut. Bagas mengernyit, lalu menentang keputusan Giandra. Pangeran Giandra, Wira licik sekali. Kalau tidak yakin bisa menang, dia tidak akan memulai perang, sekarang dia menyerang kita dulu, dia pasti sudah menyiapkan taktik licik. Giandra bertanya sembari mengernyit. Memangnya dia punya taktik licik apa? Dia merasa agak takut karena kalah menghadapi rencana Wira sebanyak 2 kali berturut-turut. Bagas menggeleng, lalu menjawab. Saya tidak tahu, tapi, menurut sifat Wira yang licik, kalau berani menyerang dulu, dia pasti sudah menyiapkan jalan keluar yang tidak kalah hebatnya dengan 2 kali sebelumnya. Sekarang sudah malam, banyak prajurit tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi, keunggulan kavaleri juga tidak bisa dimaksimalkan. Selain itu, mereka punya misil 3 busur yang bisa menembak jarak jauh sehingga kita akan kesulitan menghadapi perang ini. Pangeran Giandra, menurut saya, lebih baik kita mundur, lanjut Bagas. Pada zaman ini, banyak prajurit yang kekurangan vitamin A. Mereka menderita rabun senja, kemudian, Giandra yang merasa khawatir berkata. Kita mau kabur kemana? Jarak dari luar kota ke markas pusat hanya 1,5 km. Saat kita mengumpulkan pasukan, mereka pasti sudah sampai. Jadi, kita nggak akan mundur. Aku mau lihat dia punya taktik licik apa, kalau dia menyerang dulu, kita mulai melakukan pertahanan. Aku mau menggertak mereka dengan pertarungan ini. Pengawal, kerahkan semua prajurit dan ambil perisai untuk bertahan, ucap Giandra. Di dalam markas pusat bangsa Agrel, semua prajurit mulai bergerak dan membentuk pertahanan. Markas pusat berseberangan dengan tembok kota, di depan markas, terdapat barisan-barisan penghalang. Mereka menambahkan perisai di atas penghalang itu sebagai tembok pelindung. Demi menangkal serangan misil 3 busur, pasukan bangsa Agrel menyusun perisai menjadi beberapa tingkat. Sementara itu, prajurit bangsa Agrel bersembunyi di belakangnya. Satu persatu dari mereka mempersiapkan busur dan panah untuk bersiap-siap melakukan serangan jarak jauh. Meskipun bidikan para prajurit kurang akurat di malam hari, serangan yang dilancarkan oleh begitu banyak orang akan menciptakan hujan panah. Melihat pasukan kerajaan Nuala yang makin mendekat dan berhenti pada jarak 360 meter, Giandra berteriak dengan geram. Wira, Yuda, tunjukkan kemampuan kalian. Aku mau lihat kalian punya cara apa untuk mengalahkanku secara langsung. Bab 328. Pihak kerajaan Nuala mengerahkan 20.000 prajurit. Mereka semua membentuk satu baris sambil mengangkat obor. Wira juga tidak ingin melakukan serangan secara diam-diam karena jarak antara kedua pihak terlalu dekat. Kalau mengerahkan pasukan secara besar-besaran, pasti akan ketahuan. Jadi, Wira memutuskan untuk melakukan serangan secara terang-terangan dengan membawa obor. Pasukan mereka terdiri dari 20.000 lebih prajurit. Bagian depan adalah 2.000 prajurit berbaju zirah yang baru ditambahkan. Mereka melindungi misil 3 busur yang dipasang roda. Infanteri yang berada di bagian tengah menggiring 800 ekor kerbau dan bagian belakang adalah 10.000 kavaleri. Awalnya, hanya ada 2.000 kavaleri di kota. Namun, pihak kerajaan Nuala berhasil merebut banyak kuda tempur setelah mengalahkan bangsa Agrel. 8.000 kavaleri yang baru ditambahkan hanya bisa menunggangi kuda dan tidak bisa bertarung. Namun, mereka bisa digunakan untuk mengejar musuh. Akhirnya, pasukan kerajaan Nuala sampai setelah menempuh perjalanan sejauh 1,5 km. Pasukan yang terdiri dari 20.000 prajurit sudah tiba di luar markas bangsa Agrel. Mereka berhenti pada jarak 360 meter. Bangsa Agrel memang tidak memiliki misil 3 busur. Akan tetapi, setelah menyerang sebagian besar daerah di kota, mereka berhasil merebut busur silang besar yang dibuat oleh kerajaan Nuala. 360 meter adalah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh tembakan busur silang besar. Kemudian, Wira yang berada di tengah pasukan berkata, apa yang dilakukan bangsa Agrel? Salah satu tentara senior pasukan Zirah Hitam yang bertugas untuk meninjau kondisi menjawab. Bangsa Agrel membuat pertahanan di depan markas. Mereka juga menambahkan banyak perisai di atas penghalang. Mereka pasti takut dengan misil 3 busur. Wira menimpali seraya mengernyit. Kenapa bangsa Agrel menjadi pengecut? Mereka bahkan nggak berani keluar untuk berperang. Pihak kerajaan Nuala takut bangsa Agrel menyerang sehingga mereka menempatkan 2.000 pasukan berbaju zirah untuk melindungi di depan. Yuda tertawa, lalu berucap. Banyak prajurit yang nggak bisa melihat dengan jelas waktu malam hari, bangsa Agrel nggak tahu cara mengatasinya, ditambah dengan kavaleri yang nggak bisa dimaksimalkan. Mereka juga takut kena jebakanmu, jadi mereka nggak mungkin berani keluar untuk berperang. Sebenarnya, banyak prajurit kerajaan Nuala yang tidak bisa melihat dengan jelas di malam hari. Wira mengatakan bahwa itu adalah rabun senja. Jadi, dia menyuruh orang untuk menambahkan hati hewan dalam jumlah besar di dalam makanan para prajurit. Setelah mengonsumsinya selama setengah bulan, keajaiban pun terjadi. Penglihatan sebagian besar prajurit yang awalnya tidak bisa melihat dengan jelas di malam hari makin bagus. Penyakit rabun senja mereka berhasil disembuhkan. Wira menguap, lalu berujar. Kalau begitu, kita bertindak sesuai rencana saja. Herdian, Basuki, dan Chandra merasa cemas.
Hari ini, mereka bertiga bertanya kepada Wira bagaimana memenangkan peperangan ini saat di perjalanan. Alhasil, Wira berkata bahwa kerbau akan membantu para prajurit bertarung jika mereka kelelahan. Menyuruh kerbau bertarung. Apa kerbau bisa bertarung? Mereka hanya patuh. Tentara senior pasukan Zirah Hitam menyampaikan perintah untuk memulai serangan dan menyuruh pasukan berbaju Zirah mundur. Infanteri meratakan tanah, lalu roda misil 3 busur yang bisa dibongkar pasang dilepas. Misil 3 busur sudah disiapkan. Tali busur ditarik dan busur silang yang dipasang siap ditembakkan. Gabungan kekuatan dari 3 tali busur besar menembakkan busur silang yang mendarat ke markas bangsa Agrel dalam sekejap. Ada busur silang yang melewati celah penghalang dan menghancurkan perisai 3 tingkat. Kemudian, kekuatan busur itu belum hilang dan terus menembus beberapa prajurit. Setelah itu, busur tersebut baru berhenti. Yang lebih mengerikan adalah banyak busur silang yang ditembakkan ke penghalang. Kekuatan serangan yang besar membuat penghalang terbang dan menghantam prajurit bangsa Agrel di belakang. Ah! Suara teriakan yang histeris bergema di markas bangsa Agrel. Tiarap, tiarap, seru Giandra. Dia yang bersembunyi di belakang merasa terkejut. Giandra terlalu meremehkan kekuatan misil 3 busur. Namun, Giandra sudah meneliti kelebihan dan kekurangan misil 3 busur selama beberapa hari. Jadi, dia tahu cara menghadapinya. Kekuatan misil 3 busur sangat besar. Itulah sebabnya, misil 3 busur adalah senjata mematikan untuk menghadapi kavaleri dan infanteri. Akan tetapi, kalau melakukan pertahanan dengan tiarap, paling-paling tembakan misil 3 busur hanya melukai 1 orang, seperti busur silang. Semua pasukan bangsa Agrel pun segera tiarap. Wira tetap tidak peduli. Dia memerintahkan untuk menembak semua penghalang dengan misil 3 busur. Prajurit bangsa Agrel mundur lagi. Dengan demikian, penghalang yang terbang tidak bisa menghantam siapapun. Bab 329. Namun, busur silang tidak berhenti. Satu persatu busur silang melintas di atas kepala para prajurit bangsa Agrel. Mereka merasa gugup, tetapi diam-diam memuji Giandra hebat. Dia bisa menemukan kekurangan misil 3 busur dengan cepat. Giandra yang bertiarap bertanya sambil mengernyit. Pak Bagas, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka masih menembakkan busur padahal nggak bisa melukai kita? Raut wajah Bagas menjadi muram. Dia menjelaskan, mereka menggunakan misil 3 busur untuk membuat semua penghalang terbang. Sepertinya mereka ingin menyerang untuk langsung masuk ke markas kita. Giandra tersenyum sinis sembari menimpali. Masuk ke markas kita. Mereka pikir mereka bisa bertarung langsung dengan kita setelah menang 2 kali menggunakan trik. Benar-benar nggak tahu diri. Kali ini, lihat bagaimana aku mengalahkan dia. Bagas yang cemas menyarankan, Pangeran Giandra, aku merasa trik Wira tidak sesederhana itu. Lebih baik kita hati-hati. Giandra membalas dengan ekspresi sombong. Nggak peduli trik apapun yang dia gunakan, bangsa Agrel nggak takut dengan pertarungan. Sudah datang, seru Bagas yang merasa gugup. Di depan pintu markas, semua penghalang sudah terbang. Tidak ada yang merintangi kedua belah pihak lagi. 2.000 pasukan berbaju zirah mengangkat perisai dan menyerbu ke markas bangsa Agrel. Giandra berteriak, siap-siap, perang. Prajurit bangsa Agrel di bagian depan mulai menarik tali busur untuk menembakkan panah dalam jarak dekat. Namun, ada perisai yang mengadang dan pasukan berbaju zirah bersenjata lengkap. Jadi, tembakan panah-panah itu tidak bisa melukai mereka. Giandra berteriak lagi, lepaskan busur, keluarkan pedang. Para prajurit bangsa Agrel meletakkan busur mereka, lalu mengeluarkan pedang panjang dan bersiap-siap untuk perang. Saat ini, pasukan berbaju zirah sudah masuk sampai jarak 24 meter. Detik selanjutnya, sesuatu yang aneh terjadi, semua prajurit bangsa Agrel tercengang. Pasukan berbaju zirah yang awalnya membentuk 2 barisan langsung berpisah. Tanpa pasukan berbaju zirah yang menutupi, apa yang berada di belakang mereka pun terlihat jelas di bawah cahaya api, tanpa kerbau dalam jumlah yang banyak. Beberapa prajurit bangsa Agrel di bagian depan terkejut, lalu berkomentar. Kenapa pasukan berbaju zirah kerajaan Nuala kabur? Bukan hanya kabur, mereka juga membawa banyak kerbau. Apa mau dikasih ke kita untuk makan malam? Kenapa kerbau ini kelihatannya aneh? Ya, Giandra berucap. Pak Bagas, ini, di bawah kegelapan malam, hanya samar-samar terlihat segerombolan kerbau. Namun, Giandra sama sekali tidak mengerti kenapa Wira membawa begitu banyak kerbau. Ini, kata Bagas. Dia juga tidak paham. Akan tetapi, saat mencium bau minyak tanah, Bagas terkejut. Bagas menarik Giandra sambil berujar. Pangeran Giandra, cepat pergi. Wira yang jahat itu bersiap menyerang dengan api lagi. Menyerang dengan api, bagaimana caranya? Tanya Giandra. Kemudian dia mendengus, lalu berkata, membawa segerombolan kerbau untuk menyerang dengan api. Pak Bagas, jangan bercanda. Namun, detik selanjutnya, kejadian yang mengejutkan muncul lagi. Di belakang setiap kerbau ada prajurit. Mereka mengeluarkan pemantik api. Lalu menyalakannya pada ekor kerbau. Setelah itu, para prajurit pun kabur. Kemudian, api menyala di ekor kerbau. Ratusan kerbau seperti menggila dan menyerbu tenda perang bangsa Agrel. Selain itu, ada 2 pisau sabit yang diikat pada tanduk kerbau dan tali yang dilumuri minyak diikat pada ekor kerbau.
Kerbau-kerbau tersebut menyeruduk prajurit bangsa Agrel yang mengadang di depannya. Para prajurit ini terpental dan mendarat di tanah dengan kondisi mengenaskan. Bahkan, prajurit yang memakai baju zirah pun terluka parah setelah diseruduk dengan kuat oleh tanduk kerbau yang diikat pisau. 800 ekor kerbau menyerbu masuk ke markas bangsa Agrel, prajurit bangsa Agrel yang terluka tak terhitung jumlahnya. Kerbau terus bergegas maju, lalu api di ekor kerbau membakar tenda sehingga api besar berkobar. Dalam waktu singkat, markas yang awalnya rapi menjadi kacau balau. Giandra yang tercengang berkata terbata-bata. Ini, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kerbau bisa digunakan untuk berperang. Bab 330. Pangeran Giandra, cepat kabur. Keadaannya sudah begini, kita sudah pasti kalah. Wira itu benar-benar tidak manusiawi, dia jahat sekali. Orang jujur seperti kita bukan lawannya, cepat pergi. Ujar Bagas. Bagas yang ketakutan menarik Giandra. Dia sudah sepenuhnya mengaku kalah. Bagas yang membaca banyak buku memiliki banyak strategi yang bagus. Namun, jika dibandingkan dengan strategi Wira, dia merasa dirinya tidak berguna. Dari mana Wira mendapatkan ide-ide yang menakjubkan itu? 800 ekor kerbau menyerang dengan ganas di dalam markas bangsa Agrel. Api berkobar dan situasi menjadi kacau balau. Jangankan bangsa Agrel, bahkan prajurit kerajaan Nuala pun tercengang. Pagi hari, Wira berkata bahwa dia akan membawa para prajurit untuk memusnahkan bangsa Agrel. Namun, tidak ada yang percaya. Meskipun melihat 800 ekor kerbau, tidak ada yang menyangka ternyata mereka bisa berperang dengan cara seperti ini. Tuan Wahyudi, kami sangat salut padamu. Kami benar-benar mengagumimu, ujar Herdian, Basuki, dan Chandra sambil memberi hormat. Padahal mereka adalah letnan jenderal yang berpengalaman dalam perang. Pagi tadi, Herdian, Basuki, dan Chandra berpikir keras bagaimana Wira akan membawa mereka mengalahkan musuh pada malam hari. Mereka sudah memikirkan berbagai cara, tetapi tidak terpikirkan cara berperang seperti ini. Wira menjelaskan, sudahlah, jangan menjilatku lagi. Cepat tangkap Giandra, lalu pakai baju bangsa Agrel. Kalian akan berpura-pura menjadi prajurit kalah yang kabur ke perbatasan Loko dan gunakan kesempatan ini untuk merebut kembali perbatasan ini. Setelah itu, peperangan ini pun selesai. Wira meregangkan tubuhnya, lalu berbalik untuk kembali ke kota. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Formasi kerbau api adalah strategi brutal yang diciptakan oleh Patra Risman pada zaman Perang Atrana. Wira hanya mengikuti cara Patra agar bisa membuat kebijaksanaan orang-orang dari zaman kuno Atrana dikenal lagi. Ternyata, formasi ini memang benar-benar hebat. Sampai di sini, tidak ada gunanya Wira tetap tinggal di tempat ini. Lebih baik, kurang tidur pagi tadi, jadi sekarang dia sangat mengantuk. Hati-hati di jalan, Tuan Wahyudi. Ucap Basuki, Herdian, dan Chandra sambil memberi hormat. Sebagian besar prajurit juga berseru, hati-hati di jalan, Tuan Wahyudi. Yuda melambaikan tangannya, lalu tentara senior pasukan Zirah Hitam yang tersisa mengikuti Wira kembali ke kota di bawah pimpinan Hasan. Kemudian, para prajurit kerajaan Nuala masuk ke medan perang di bawah pimpinan Yuda dan 3 letnan jenderal. Kerajaan Nuala akan memperoleh kemenangan mutlak atas peperangan ini. Formasi kerbau api membuat markas bangsa Agrel terbakar dan membunuh banyak prajurit mereka. Semangat juang prajurit bangsa Agrel runtuh ditambah lagi, hampir setengah dari prajurit bangsa Agrel menderita rabun senja. Peperangan memang belum berakhir, tetapi hasilnya sudah ditetapkan. Keesokan sorenya, di ruang baca kerajaan, Raja Bakir membuang laporan, porselen, kuas, kertas, dan tinta di meja. Dia juga melempar laporan ke kaki Kemal, lalu menunjuknya sambil memarahi, ini adalah orang yang kamu jamin dengan nyawamu. Dia menggunakan 10.000 lebih prajurit pengkhianat sehingga menyebabkan pasukan kavaleri bangsa Agrel masuk ke kota. Akibatnya, kota pusat pemerintahan Jagabu diterobos. Kamu masih berani bilang mereka itu setia dan bisa dipercaya. Selain itu, kamu selalu bilang Wira itu sangat berbakat. Mana bakatnya? Sekarang, kota pusat pemerintahan Jagabu sudah diterobos. Lanjut Raja Bakir Sinardi, Candika, dan Cecep memang belum kembali ke ibu kota kerajaan, tetapi laporan mereka bertiga sudah diantar ke ibu kota kerajaan terlebih dahulu dengan cepat. Meskipun sudut pandang mereka berbeda, maksudnya sama secara garis besar. Yuda dan Wira menggunakan prajurit pengkhianat, lalu prajurit ini membuat kavaleri bangsa Agrel masuk ke kota. Isi dari laporan menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka berdua kemungkinan disogok oleh bangsa Agrel dan menyerah pada bangsa Agrel. Ardi, Dimas, Jerry, dan Harry tampak sedih. Namun, sebenarnya mereka merasa sangat senang. Pemerintah kehilangan satu kota besar. Sebagai menteri senior, mereka harus merasa sedih. Akan tetapi, orang yang direkomendasikan Kemal berbuat salah. Dia juga sudah menjamin sebelumnya. Kali ini, Kemal pasti akan diturunkan. Kemal mengambil laporan, lalu membacanya seraya mengernyit. Dia menjelaskan, Yang Mulia, kota pusat pemerintahan Jagabu diterobos. Sebagai prefektur dan panglima, seharusnya Sinardi dan Candika berjuang untuk mempertahankan kota. Sekarang, mereka semua kabur. Kemal melanjutkan perkataannya, Kasim Cecep baru datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu, tapi malam itu kota langsung diterobos. Kenapa dia tidak disalahkan? Lagi pula, laporan Yuda juga belum sampai. Sekarang, masih terlalu cepat menentukan siapa yang benar dan salah.